Halo warga intelektual sekalian. Guys, baru-baru ini umat muslim dan umat Hindu India lagi bentrok gila-gilaan guys. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, apa masalahnya? Jadi guys, baru-baru ini ada masalah yang sangat rumit di India yang bikin mereka bentrok antar umat beragama. Apa itu? Jadi diduga ada seorang pria muslim diduga melakukan kekerasan seksual terhadap wanita Hindu. Nah, karena dia dituding melakukan kekerasan seksual, lalu dia dikeroyok sampai tewas. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa akhir-akhir ini di India sering terjadi bentrok antar umat beragama? Apa alasannya? Siapa yang salah? Apakah pria muslim tersebut atau umat Hindu yang terlalu sensi gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video ini saya tidak akan berpihak pada siapapun ya. Saya akan menjelaskan kronologinya. Saya tidak ada keberpihakan pada agama tertentu. Saya tidak berpihak pada Hindu, saya tidak berpihak pada umat Muslim. Saya benar-benar netral. Saya bicara by data. Kalau di India itu terjadi bentrok antar umat beragama, bentrok antara Hindu dan Muslim, maka di Konoha juga pasti kemungkinan besar bisa terjadi bentrok antara umat Muslim dan umat minoritas. Jadi kronologinya ada seorang pria Muslim bernama Imros. Jadi pria Muslim ini diduga atau dituding melakukan kekerasan seksual terhadap wanita Hindu. Nah, ketika umat Hindu mengetahui beritanya, lalu si pria bernama Imros ini dikeroyok lalu tewas. Wow, gila, luar biasa. Luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu ya? Kenapa di India itu nyawa itu seakan-akan tidak berharga gitu ya? Di Konoha juga seperti itu kok ya. Tapi di Konoha agak lumayan lah, karena minoritas yang ada di Konoha itu tidak terlalu suka bentrok ya. Kalau saya perhatikan di Konoha itu minoritas itu lebih damai gitu ya. Tidak meladeni mayoritas gitu. Misalnya ya, kalau kita perhatikan di Konoha itu kan persekusi rumah ibadah, bubarin paksa, mempersulit izin rumah ibadah itu kan sangat bisa memicu yang namanya konflik. Itu sangat bisa. Ya, kalau misalnya di Konoha itu pengen nyari alasan apa yang paling masuk akal perang atau bentrok antar umat beragama, itu ya dari kejadian-kejadian persekusi rumah ibadah. Alasan yang paling masuk akal itu ya bentrok seperti ini ya. Jadi kalau di Konoha itu terjadi bentrok atau perang agama, yang paling masuk akal pemicunya itu ya persekusi rumah ibadah. Itu sangat mungkin sekali gitu. Itu sangat masuk akal sekali gitu. Cuman permasalahannya minoritas di Konoha itu tidak meladeni gitu ya, tidak melayani gitu. Ya, artinya minoritas itu berpikir dewasa gitu. Kalau kita bentrok ya, kalau kita perang misalnya, yang korban siapa? Orang-orang yang tidak bersalah kan. Kita akan pecah belah gitu. NKRI akan pecah belah. Jadi yang lebih dewasa itu kalau saya perhatikan itu kelompok minoritas. Pahlawannya sebenarnya itu di Konoha itu minoritas. Coba kalau mereka melayani, ya, kalau misalnya ada persekusi rumah ibadah, langsung baku hantam misalnya, itu kan bisa pemicu perang agama. Ya, jadi jangan salah guys, saya tidak memprovokasi ya, tapi ya biar kita pahami gitu loh. Kalau di India ada bentrok antar umat beragama, di Konoha juga sangat mungkin gitu.
biar kita pahami gitu ya, resikonya gitu ya. Sebelum kita bertindak, biar kita pahami resikonya gitu. Jadi justru pahlawan yang sebenarnya itu kelompok minoritas di Konoha ya, seperti umat Hindu, umat Buddha di Konoha, kemudian umat Kristen gitu ya. Umat Kristen yang paling teraniaya di Konoha, terutama masalah pembangunan rumah ibadah, persekusi, bubarin paksa, ya kan? Coba lihat berita-berita. Kalau kalian punya TV, ya punya medsos, pasti viral tuh ya. Setiap ada kasus persekusi rumah ibadah, pasti viral. Itu sangat bisa memicu yang namanya bentrok antar umat beragama. Itu sangat bisa memecah belah bangsa. Ya, kalau hal-hal seperti ini terjadi di India, udah dari dulu India pecah belah. Apakah di India sering terjadi seperti ini? Di India sebenarnya nggak terlalu. Permasalahan India ini kan cukup rumit ya. Sebenarnya India itu kan punya dendam masa lalu terhadap invasi kekhalifahan Umayyah. Ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Jadi kekhalifahan Umayyah itu menginvasi kerajaan Hindu zaman dulu ya. Nah dari situ tuh ya umat Hindu India itu benci banget. Ya, nggak semuanya tapi disclaimer dengan umat Muslim. Karena apa? Karena mereka dianggap mengkhianati leluhur mereka. Jadi kalau ada yang pindah agama ke agama yang menjajah mereka gitu ya, menginvasi dengan menjajah itu sama aja sebenarnya. Jadi Umayyah menginvasi atau menjajah. Lalu banyak umat Muslim yang ngikut ke ajaran atau agama daripada kekhalifahan Umayyah. Itu yang bikin orang-orang India, terutama orang-orang Hindu itu merasa terpukul gitu ya. Kok kalian ini pindah agama? Kok kalian nggak setia dengan leluhur orang-orang Hindu? Kok kalian ini lebih menyembah orang-orang Arab? Kok kalian ini meninggalkan yang namanya tradisi-tradisi? Karena agama Hindu itu kan menyatu dengan budaya Hindu. Sama seperti Hindu Bali. Hindu Bali itu kan menyatu dengan budaya Hindu kan. Jadi kita tidak bisa membedakan mana agama Hindu Bali, mana budaya Hindu Bali. Itu kan satu kesatuan ya. Agama Hindu yang ada di India juga seperti itu. Kok kalian ini seolah-olah meninggalkan ajaran leluhur? Kalian ini sebenarnya sudah sesat. Itu dari sudut pandang orang-orang Hindu gitu ya. Tapi dari sudut pandang umat Muslim yang ada di sana, apakah mereka menganggap bahwa diri mereka itu pengkhianat gitu ya, mereka tidak setia dengan tradisi? Enggak. Mereka menganggap bahwa ya kalian umat Hindu itu kan menyembah dewa ya. Dewa itu kan nggak boleh disembah. Yang boleh disembah itu hanya Tuhan. Kalian tuh menyembah dewa, dewanya itu juga banyak. Nggak boleh menyekutukan Tuhan. Tuhan itu harus satu. Nah, itu perdebatan terus ya yang terjadi di India. Ya mirip-mirip seperti di Konoha lah. Konoha itu kan ya perdebatannya itu-itu aja gitu. Ya kalau saya perhatikan di media-media sosial itu-itu aja gitu. Mulai dari ribuan tahun yang lalu sudah diperdebatkan. Apa itu? Kalian itu kan Tuhannya tiga. Trinitas itu kan Tuhannya tiga. Satu tambah satu tambah satu sama dengan satu. Kan harusnya tiga. Kok satu tambah satu kok jadi satu? Itu terus yang diperdebatkan ya kan. Jadi di India juga seperti itu. Ya. Kalian itu menyembah Tuhan yang salah gitu ya. Kalian menyembah berhala, menyembah dewa. Dewa kalian tuh banyak. Kita tidak boleh menyekutukan Tuhan. Kita harus menyembah Tuhan yang Maha Esa. Lalu orang-orang Hindu mengatakan, ya kita kan punya kepercayaan yang berbeda, yang nggak boleh seperti itu dong. Ya, kemudian ada juga sebagian orang Hindu yang berpikir rasional ya, karena Hindu itu kan banyak aliran ya, ada aliran yang mengarah-arah ke agnostik, ateis dan sebagainya, ada sebenarnya aliran-aliran tertentu ya. Hindu itu banyak aliran sebenarnya. Jadi ada sebagian umat Hindu yang mengatakan, apa definisi daripada Tuhan? Coba buktikan bahwa Tuhan itu Maha Esa. Nah, kalau udah seperti ini, ya pasti banyak yang kejang-kejang gitu ya. Jadi umat Muslim yang dari India itu pasti kejang-kejang kalau udah tanya seperti ini. Apa definisi Tuhan yang Maha Esa? Coba buktikan bahwa Tuhan itu Maha Esa.
Coba buktikan bahwa Tuhan itu satu. Siapa yang bisa membuktikan bahwa Tuhan itu satu, dua, tiga, tiga per empat, satu setengah? Kan nggak bisa kan? Kenapa? Karena Tuhan itu tidak bisa diperdebatkan. Jadi orang-orang yang mengatakan, oh kalian itu menyembah tiga Tuhan, tambah satu sama dengan satu. Bukan satu, tapi tiga. Trinitas itu sesat. Orang-orang yang mengatakan seperti itu adalah orang-orang yang tidak memahami apa itu agama, yang tidak memahami apa definisi Tuhan. Gitu. Tuhan kan nggak bisa didefinisikan. Apa coba definisi Tuhan? Dari sudut pandang Hindu, Tuhannya itu definisinya beda. Dari sudut pandang orang Kristen, Tuhannya itu beda. Dari sudut pandang Muslim juga Tuhannya beda. Jadi kita tidak bisa menyatakan bahwa Tuhan itu harus satu gitu. Emang kita bisa mendefinisikan bahwa Tuhan itu satu? Emang kita bisa membuktikan secara ilmiah bahwa Tuhan itu satu? Saya tidak ngajak yang itu video untuk tidak beragama, tapi coba saya mau naik sama yang itu video ini. Coba buktikan secara ilmiah. Kita berdebat secara ilmiah, bukan berdebat secara marah-marah ya, bukan secara otot ya, bukan ya. Coba buktikan secara ilmiah bahwa Tuhan itu satu. Kan nggak ada kan. Jadi itu perdebatan yang terjadi di India dan itu juga diulangi oleh warga Konoha. Dari situ tuh ya perdebatan orang Muslim dan Hindu di India. Sehingga terjadi yang namanya kejadian-kejadian seperti ini ya. Jadi ibarat gunung es, kejadian-kejadian yang sekarang kita lihat itu hanya puncaknya aja gitu ya, hanya seuprit gitu ya. Di bawah itu ada masalah besar ya. Masalah terbesar itu seperti yang saya jelaskan itu ya. Umat Muslim menganggap bahwa orang-orang Hindu itu sesat, mereka menyekutukan Tuhan, mereka menyembah banyak dewa, sementara orang-orang Hindu berpikir kalian itu meninggalkan ajaran leluhur ya, kalian itu menyembah orang Arab gitu ya. Jadi dari situ tuh asal muasal terjadi yang namanya perpecahan gitu ya. Dan itu juga terjadi di Konoha. Sudah mulai kalau saya perhatikan. Bukan udah mulai lagi, emang udah terlaksana. Di media sosial kan yang dibatkan itu terus kan. Kalian itu Tuhannya tiga. Ya, Trinitas itu kan tiga. Satu tambah satu. Itu terus yang diulang-ulang. Ya, bahkan di kolom komentar juga saya sering baca komentar-komentar seperti itu. Dari zaman dulu, ribuan tahun yang lalu juga ada perdebatan seperti itu. Itulah alasannya kenapa orang-orang Eropa, negara-negara maju itu mensekularkan agama gitu, memisahkan agama dengan negara. Biar apa? Biar menghindari hal-hal seperti ini. Agama itu cukup di hati aja, cukup privasi aja, nggak usah ditunjukkan gitu ya. Gue beragama A, beragama B. Karena kita beragama A, beragama B juga kan nggak jaminan kita akur juga kan. Ya, bayangkan ya, jangankan beda agama, satu agama, sekalipun beda aliran, beda mazhab, bisa ribut juga. Jadi guys ya, please lah jangan berdebat agama gitu ya. Jangan memperdebatkan, oh Tuhan saya itu satu, Tuhan yang Maha Esa. Kita tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan kita itu satu gitu. Kita nggak bisa membuktikan secara ilmiah. Ya jangan kamu buktikan secara ilmiah, Tuhan juga tidak bisa didefinisikan. Ya, tidak bisa didefinisikan. Kalau kita tanya sama 1.000 orang gitu, bentuk wajah Tuhan itu seperti apa sih? Ya kan ada 1.000 jawaban. Berbeda-beda gitu ya. Ada yang mengatakan rambutnya gondrong, ada yang mengatakan rambutnya pirang, ada yang mengatakan rambutnya hitam, ada yang mengatakan rambutnya lurus, ada yang keriting, macam-macam gitu. Jadi nggak ada satu kesatuan gitu. Jadi please lah gitu ya, jangan memperdebatkan sesuatu hal yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah gitu. Ya kalau kita meyakini bahwa Tuhan kita itu satu, ya udah yakini aja. Keyakinan itu kan nggak butuh bukti. Keyakinan itu bisa dikatakan klaim sepihak. Jadi kita mengklaim bahwa Tuhan kita satu, itu kan klaim sepihak. Lalu kita bawa yang klaim sepihak ini ke orang lain, memaksakan klaim sepihak kita ke orang lain, kan nggak masuk akal. Ya, jadi kalau ada orang menganggap bahwa Tuhannya 3, 4, 5, 10, ya sah-sah aja asal jangan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan ini semua terjadi hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia ya. Disclaimer on ya. Karena orang Indonesia itu anti kritik. Sekian video ini, saya warga intelektual, rasional.